Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mari sama-sama kita membaca doa niat belajar ya. Ucapkan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, KSNS, kecerdasan spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ini episode keberapa? Ke-588. 588. Di episode sebelumnya kita sudah sampai menerangkan tentang ungkapan-ungkapan dari para ahli kitab yang menyatakan tentang kebenaran ciri kenabian yang terdapat pada Nabi kita Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Oleh karenanya, sepulangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari perniagaannya ke Syam bernama Maisarah, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha, yang telah menyaksikan langsung dengan mata kepalanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah Al-Mukarramah, dinaungi dengan awan di atasnya. Dan ini bagian dari ciri-ciri kenabian Nabi kita Muhammad
Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Terlebih Sayyidati Khadijah bertanya dengan Maisarah, dan Maisarah menjawab segala apa yang ditanyakan oleh Sayyidati Khadijah. Maisarah menyatakan beliau tidak pernah mendapatkan kawan dalam perjalanan yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Maisarah, walaupun namanya Maisarah, tapi dia seorang anak laki-laki. Pembantunya Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Perjalanan yang indah itu, sahabat, tidak ditentukan dari kendaraan yang bagus. Perjalanan yang indah itu, sahabat, bukan ditentukan dari pemandangan-pemandangan yang indah di sekeliling kita. Tapi perjalanan yang indah adalah dengan siapa kita berjalan. Perjalanan yang indah itu ditentukan dari teman kita berjalan. Kalau teman kita baik, teman kita berakhlak mulia, teman kita dermawan, perjalanan itu akan menyenangkan bagi kita. Bukan begitu? Bukan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak sedikit orang jalan-jalan, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Masih ingat tuh lagu? Ibu-ibu ngikutin aja. Ibu-ibu cepet ya kalau begitu langsung ikut. Jadi gitu. Ya, kita naik ke puncak gunung. Kita naik bis yang bagus. Tapi yang di dalam, yang sebis sama kita, ngeselin orangnya. Gak enak, akhlaknya gak baik. Ya, akhlaknya buruk. Suka mencela kita. Udah gitu misalnya dia suka memamerkan barangnya, sombong. Udah gitu dia suka telat masuk bisnya sampai orang nungguin. Udah gak enak itu perjalanan. Jadi perjalanan yang indah dengan siapa kita berjalan. Dan itulah yang dialami oleh Maisarah. Ketika pertama kali Sayyidati Khadijah bertanya kepada Maisarah, apa yang kau bisa ceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu Khadijah mengungkap tentang Muhammad bin Abdullah, tapi saya harus menggunakan akhlak sebagai umat beliau. Saya langsung katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Maisarah, aku tidak pernah merasakan kelezatan, keindahan dalam perjalanan. Bahkan kuinginkan ya Sayyidah, perjalanan ini tidak selesai sampai di sini. Jadi Maisarah itu sedih ketika sudah mulai masuk Mekah. Karena berpisah dengan Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Tidak pernah aku merasakan keindahan, kelezatan dalam perjalananku. Dalam kehidupanku. Kecuali ketika aku berjalan. Kecuali ketika aku bersama dengan Nabi Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan hatinya, kebagusan akhlaknya telah membuat orang senang bersamanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita akan lanjutkan kisah yang menarik ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Yang semangat dong. Oh, coba menengai. Jangan diem aja, diajak ya salam masih diem aja. Jangan ya salam gitu. Bu, Pak, ya salam gitu. Ya salam gitu. Kita harus happy. Kita harus senang. Banyak nyebut nama Allah. Ya salam itu nama Allah. Supaya kita selamat dunia wal akhirah. Insya Allah. Insya Allah yang menyaksikan KSNS. Yang punya utang, kebayar utang-utangnya. Amin. Ya Allah, punya utang semua ini. Aminnya kencang sampai kedengeran ke sini. Masya Allah. Sahabat KSNS. Ini Maisarah. Begitu ditanya sama Sayyidati Khadijah. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Sayyidati Khadijah sampai meneteskan air mata. Meneteskan air mata apa? Air mata kegembiraan, air mata keindahan. Dari saking terharunya mendengarkan kisah Nabi kita Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Maisarah ini kan ditunjuk oleh Khadijah untuk menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah membawa dagangannya Khadijah binti Khuwailid. Dan Maisarah ini dikirimkan oleh Khadijah untuk membantu segala urusan kebutuhan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau semuanya dikisahkan oleh Maisarah. Maisarah itu sampai matanya itu apa namanya? Ibaratnya kalau mata itu sambil menangis apa namanya? Berkaca-kaca. Ya salam. Ada kameramen jawab berkaca-kaca. Sepertinya dia sering berkaca-kaca. Sahabat, Masya Allah. Jadi Masya Allah dia berkaca-kaca. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau beliau tidak jarang. Ya, tidak jarang beliau itu memberikan makanan langsung kepada Maisarah. Dan itu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau duduk di depan beliau ada kurma. Beliau itu berapa kali mengupaskan kurma itu dan menyuapinya dengan para sahabat. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari rahmahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya seseorang yang memakan kurma itu dari tangan Nabi kita Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Dan Maisarah mendapatkan itu. Pada masa itu. Maisarah ini bukan Quraisy. Jaraknya sangat begitu jauh. Di zaman jahiliyah Quraisy ini luar biasa, Masya Allah. Orang tidak ada yang bisa menyamakan kedudukan Quraisy. Tapi Nabi SAW mengajaknya makan bersama. Rasulullah SAW kadang menyuapi dari dari Maisarah kurma, disuapi dari jari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana dia tidak cinta kepada Nabi? Sehingga karena seorang karyawan ini cinta dengan majikannya, dia tidak merasakan kelelahan dalam bertugas. Karena dia ikhlas. Majikannya menyenangkan hatinya. Majikannya berakhlak dengannya. Maisarah tidak kenal waktu, tidak kenal lelah dalam mengabdikan dirinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdagang dan merapikan dagangannya, katanya Maisarah kepada Khadijah, beliau tidak pernah memerintah kepadaku. Walaupun aku pembantunya. Nggak pernah, ambilkan itu, ambil. Tidak. Apa yang beliau bisa ambilkan, beliau ambilkan. Dan apabila beliau hendak meminta kepada Maisarah untuk mengambil sesuatu ke tempat lain,
maka dia tanya dulu keadaanku. Ini kan akhlak yang luar biasa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata majikan yang berakhlak dengan pembantunya, seorang bos yang berakhlak dengan karyawan-karyawatinya, tidak akan menurunkan haibahnya, tidak akan menurunkan kewibawaannya, melainkan bawahannya semakin cinta dengannya. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan berapa kali aku tertidur karena kelelahanku, kata Maisarah, dia tidak membangunkanku. Sepertinya mengajar kita kalau berapa kali kita, oh ini enak banget tidur, bangun, udah digaji juga, nggak tahu diri. Nabi SAW tidak pernah berkata seperti itu kepada karyawannya, Maisarah. Dia tahu Maisarah dalam keadaan lelah, dia biarkan. Tapi Maisarah jadi punya jiwa malu. Malu yang sangat kepada Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan Maisarah mengisahkan bahwa setiap malam dia ditikar sejadahnya, bermunajat kepada Rabb, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Ka'bah. Ini semua dikisahkan oleh Maisarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihim wa ala nabiyina afdalus salam wassalam, yang melewati malamnya dengan tidur. Akan tetapi mereka melewati malamnya dengan zikrullah, melewati malamnya dengan munajat, dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yabki kulla lailah, menangis di setiap malam, berharap bermunajat kepada Allah. Kita sekarang bagaimana? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ikutilah para nabi. Maka ikutilah Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yatanazzalu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Setiap malam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Maksudnya turun apa? Turun rahmatnya ke langit dunia di setiap malam. Apabila sudah masuk sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita, siapa yang mau berdoa, ku kabulkan. Siapa yang meminta, ku berikan. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya permohonan kepada Allah, maka bangunlah. Hai sahabat KSNS. Ini jam berapa sekarang? Hah? Jam berapa sekarang di rumah? Jam berapa sekarang di rumah lagi nonton ini? Nggak tahu nih. Kan KSNS ada yang jam 9 malam. Ada yang jam 3. Ada yang jam 7. Masya Allah. Nah kalau ada lagi nonton yang habis KSNS, matiin. Bangun malam, insya Allah. Kita munajat sama Allah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, pasti akan datang. Dan Allah azza wa jal maha kaya. Allah azza wa jal maha bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Sementara ini sahabat KSNS, kebanyakan manusia itu, ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, dia selalu mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya. Ini yang mengakibatkan dia susah hidupnya. Mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya. Ini akan menarik. Kita akan lanjutkan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka
Saksikan acara Power Ausul di televisi kesayangan Anda semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, udah asik aja udah, ya salam udah. Insya Allah selamat kita punya keluarga, selamat kita punya anak semuanya, selamat kita punya kita punya ya selamat insya Allah dunia wal akhirah lah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya salam, banyakin tuh ya salam. Jadi sahabat, tadi saya sempat bahas begini. Kebanyakan orang itu berdoa zaman sekarang selalu mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya. Nah, ini masalah. Ini masalah keraguan seseorang dalam berdoa. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan kalau doa mau dikabulkan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini kata kunci dari Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi. Kalau doa mau dikabulkan, mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah, dan kalian harus meyakini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ragu. Harus meyakini doa kalian diijabah oleh Allah. Tak boleh ragu. Ragu, gagal. Kita kebanyakan doa sama Allah ngukur sama kemampuan kita. Contoh, ya Rabb, hamba sudah lama tidak punya rumah. Mohon ya Allah, berikan kepada hamba rumah ya Rabb. Ada rumah ini lagi mau dijual. 500 juta. Tolong datangkan rezekinya ya Rabb. Cakep nih doanya. Boleh minta doa sama Allah. Kita minta rumah, boleh. Untuk keluarga kita. Kemudian kita tutup dengan salawat, amin. Habis selesai amin. Tapi rumahnya 500 juta ya, gimana ceritanya? Ya. Jadi dia ngukur Allah dengan kemampuan dirinya. Justru Anda berdoa itu menunjukkan Anda tidak mampu apa-apa. Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal Maha Kaya. Ya bena Adam, la takhafanna min dzikri rizqin madama khazaini malanah wa khazaini la tanfaddu abada. Ini adalah hadisul qudsi. Ini adalah firman Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Ya bena Adam, wahai manusia, la takhafanna min dzikri rizqin. Kamu semua jangan sekali-kali takut permasalahan rezeki. Selama aku Allah, kata Allah Azza wa Jal, memiliki gudang-gudang rezeki, dan gudang-gudang rezekiku tidak akan habis selama-lamanya. Nabiullah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam, seorang nabi yang kaya raya. Allah berikan harta yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Tidak ada harta sekaya harta Nabi Sulaiman ketika di dunia. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah, ya Rabb, harta yang telah kau berikan kepadaku sangat banyak. Izinkan untuk hari ini aku memberi makanan kepada penduduk laut. Aku memberikan makanan kepada makhluk di laut. Tidak semua laut, laut yang ada di hadapan kerajaannya.
Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dipersilahkan Nabi Sulaiman untuk memberikan makanan ikan-ikan yang ada di laut. Datang satu ikan besar, mendekati kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah mempersiapkan harta yang begitu banyak. Diberikan harta-harta itu untuk dimakan kepada ikan tersebut. Ikan tersebut nggak kenyang-kenyang. Diberikan lagi nggak kenyang-kenyang. Sampai persediaan makanan untuk ikan itu habis. Sedangkan ikan ini masih meminta makanan kepada Nabi Sulaiman. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Baru satu ikan yang diutus oleh Allah. Nabi Sulaiman tidak sanggup memberikan makanan satu ikan itu. Apalagi 2 ikan seperti itu. Apalagi 3 ikan seperti itu. Ada berapa ribu ikan di dalam laut. Ada berapa juta ikan di dalam laut. Mungkin miliaran ikan di dalam laut. Yang setiap saat diberikan rizki oleh siapa? Oleh Allah. Manusia ada berapa miliar di muka bumi. Diberikan rizki oleh siapa? Allah. Semua mendapatkan rizki dari Allah. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan rizki dari Allah. Azza wa Jalla. Jalla Jalaluh. Wa huwa razzaqul alim. Dan Allah maha pemberi rizki dan Allah maha mengetahui. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Hai hamba-hamba Allah. Hai hamba-hamba Allah. Hilangkan keputusasaanmu. Hilangkan keputusasaanmu. Ada apa kau mengeluh susah dengan makhluk? Saatnya kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Perbanyak istighfar. Tegakkan ibadah salat 5 waktu. Angkat kedua tanganmu di tengah malam. Bermunajat, berdoa kepada Allah. Allah pasti kabulkan. Ada Allah. Ada Allah. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Nah begitu dong. Semangat. Ada Allah. Jangan takut. Anda punya utang berapapun. Allah bisa bayarkan utang Anda. Dekatkan dirimu pada Allah. Taqarrab ilallah. Terus gimana caranya? Loh kok gimana caranya? Dekatkan dirimu kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan rizki kepada hambanya dengan mudahnya. Innallah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah bisa datangkan rizki kepada hambanya dari arah yang dia tidak duga-duga. Tugas kita hanya 2. Bergerak, berdoa. Dan yakini doa kita diijabah oleh Allah. Jangan kita malas. Allah tidak suka dengan hamba yang pemalas. Bahkan Sayyidati Maryam alaihassalam setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemas, butuh makanan. Saat itu beliau duduk di bawah apa? Jid'in nakhl. Ada satu pohon kurma di tengah padang pasir, tapi pohonnya sudah nggak ada. Buahnya udah nggak ada. Saat itu habis melahirkan Nabi Isa, lemah dia. Dia butuh makanan kurma untuk menguatkan dirinya. Ini kurma bagus buat orang yang melahirkan. Nah, pada saat itu, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Disuruh tepukkan tangannya ke pohon kurma. Artinya ada gerakan di sini. Sekedar begini doang. Jangan kencang-kencang. Ini ntar jatuh nih urusan ini. Ini ntar jatuh. Ini bukan pohon kurma ini. Para hadirin. Aduh, kok para hadirin? Sahabat. Masya Allah. Ya, ini kalau saya tapak kencang-kencang, ntar jatuh urusannya. Repot urusannya. Hah? Ya, enggak. Sekedar mukul gini loh. Kan? Sekedar mukul gini. Jatuh tuh nanti pohon. Pohonnya. Buahnya. Padahal, nah inilah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada hambanya untuk bergerak. Bersyukur dikasih tangan, dikasih kaki. Gerakan. Jatuh itu buah-buah kurma. Dan dimakan oleh Sayyidati Maryam. Begitu juga dengan Sayyidati Hajar alaihassalam. Istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan bersama Nabi Ismail. Beliau berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Sampai Allah keluarkan air bukan dari Safa, bukan dari Marwah. Tapi di telapak kaki Nabi Ismail alaihi assalam. Artinya ada bergerak, ada doa. Insya Allah. Ada banyak jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada Allah. Allah maha kaya. Dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau Allah sudah menjamin hidupmu. Apa kesusahanmu? Apa kesulitanmu? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dari semua kesulitannya. Dan Allah akan kirimkan rizki yang tak terduga insya Allah.
Kita nggak nyangka, taunya dari sini. Dari sini, kita nggak nyangka. Tiba-tiba ada orang telepon sama kita, ngasih jalan untuk mendapatkan rezeki luar biasa. Masya Allah. Sahabat, Maisarah banyak tersentuh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tentang bangun malamnya Rasulullah, tentang doa-doanya Rasulullah. Tidaklah dia mulai berdagang, tidaklah dia sesudah berdagang, melainkan dia pasti berdoa kepada Allah ya Khadijah. Itulah apa yang diceritakan oleh Maisarah dan masih banyak lagi, tetap di KSNS. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power of Soul di televisi kesayangan Anda semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini kita memasuki segmen keempat. Ini ada pertanyaan dari Suryani di BB saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nonton KSNS hari Selasa pagi. Ketinggalan mau catat doa yang dibacain, kalau boleh saya minta dicatetin. Lagi doa yang untuk bagian yang sakit yang biasa dibacain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Ya, waktu itu sudah saya sampaikan ya doanya. Waktu itu sudah saya sampaikan doanya. Pegang bagian yang sakit. Sekarang yang sakit di mana? Ayo ulangin lagi supaya hafal semuanya ya. Bagian yang sakit. Kalau nggak ada bagian yang sakit, pegang dada aja deh. Jadi menyembuhkan semuanya kan di sini qalb ya. Ayo baca setelah saya ya. Bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu memang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya waktu itu bacakan dari kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Pegang yang sakit, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah tadi. Terus baca 7 kali. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi boleh, wa qudratih boleh. Min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kemampuan Allah, kudrahnya Allah, dari keburukan apa yang kudapati dan apa yang kukhawatirkan. Insya Allah penyakit itu segera hilang dan apa yang Anda khawatirkan dari penyakit itu tidak terjadi. Insya Allah. Dan ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa kali saya berikan kepada beberapa orang yang sudah sakitnya parah dan alhamdulillah bisa hilang penyakitnya. Ya, adanya usaha tetap maksudnya berobat di dokter apa semuanya itu bagian dari sebab, tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi jangan lupa doanya. Kan kita tugasnya bergerak berdoa, sudah gitu aja. Insyaallah. Sahabat, kalau Anda yang masuk ke Twitter saya, di Twitter saya sudah ada tuh. Di @sheikh_fikri. SYEIKH_Fikri FIKRI. Di situ ada di catatan kapan itu. Pokoknya saya pernah keluarkan catatan itu. Dan juga pernah ada sahabat KSNS yang menyampaikan ke Twitter saya. Bahkan dengan tulisan Arabnya, dengan terjemahnya. Kemudian saya, retweet ya, iya, saya retweet. Ya dah, ntar salah lagi ngomongnya. Nah ini, Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang bagaimana jika ada seorang perempuan yang sudah punya suami, tergoda dengan laki-laki sampai berbuat zina. Wa iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Dia beranggapan bahwa menikah dengannya akan gugur dosa zinanya. Saya sudah coba jelaskan, setahu saya bahwa dosa zina tidak bisa gugur hanya dengan menikah. Dan Islam mengharamkan poliandri. Menikah apa? Wanita yang sudah dinikahi oleh suami, hukumnya dia tidak bisa menikah dengan laki lain. Kecuali jika suami itu telah menceraikannya. Itu pun tunggu masa iddahnya selesai. 3 kali masa suci. Kalau masa iddahnya selesai, itu pun menikahnya nggak bisa laki perempuan. Ini ada beberapa kejadian. Saya juga pernah ditanya sama satu orang. Saya bilang, ibu buru-buru taubatan nasuha. Pisah. Dia bilang sama saya, gimana tuh hukumnya? Saya nikah dengan seorang pria, berdua aja gitu. Jadi ijab kabulnya berdua. Nikah apa? Itu bukan nikah, itu berzina. Kita hukum ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diatur dalam ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu, amalannya ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dikatakan salat, caranya ikutin Nabi.
Kita bisa dikatakan kita nikah benar ikut aturan Islam. Yang namanya nikah itu ada syarat sahnya. Muslim dengan muslimah. Kemudian ada walinya. Ada walinya. Wali itu ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya, saudaranya yang laki-laki. Kalau nggak ada juga pamannya atau kakeknya atau terus pamannya. Jadi ini semua ada aturannya, ada walinya, ada 2 saksi orang laki-laki minimal. Minimal 2 saksi orang laki-laki. Wali dengan misalnya nih ayahnya langsung nikahin kita, tapi nggak ada saksi, nggak sah pernikahan. Ini gimana berdua doang? Na'udzubillah min dzalik. Ini cara-cara syaitan. Syaitan sekarang mau ngajak orang berzina itu, ya sudah kita nikah aja. Kif nikah berdua? Tidak ada. Tidak sah. Dan itu hukumnya zina. Bahkan dosanya double lagi nih. Sudah dosa zina mempermainkan syariat Islam. Mempermainkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melegalkan sebuah perzinaan dengan aturannya sendiri. Dan ini ada tuntutannya di yaumul qiyamah. Oleh karenanya saya anjurkan kepada diri kita semua insya Allah. Marilah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada yang terlepas dari dosa. Tapi ingatlah Allah maha pengampun. Segera bertaubat. Sebelum napas di kerongkongan. Jangan kayak Fir'aun. Udah napas di kerongkongan baru. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sudah selesai. Masalahnya yang kita takutkan adalah apa? Di saat berzina kalau ajal nyampe gimana? Hah? Di saat Anda berzina, ajal nyampe gimana? Mati dalam keadaan sul khotimah. Dan ini adalah kecelakaan terbesar di alam muka bumi. Kecelakaan terbesar, nasib yang buruk adalah di saat wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan anjuran saya buat tadi yang penanya, makanya saya tidak sebut namanya, dari hamba Allah ya. Anjuran saya, Anda terus nasihati saudari Anda itu. Bahwa katakan itu zina. Dan tidak benar itu secara syariat Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia tidak mau juga menurut sama Anda bantu, doakan orang itu. Hadirkan dalam setiap doamu setelah sholat, doamu setelah baca Quran, doamu di tempat-tempat ijabah, doamu di tengah malam. Doakan wanita itu agar mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini tidak terjadi lagi. Dan insya Allah Allah berikan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Tetap di KSNS. Yes. Hasbi Rabbi Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, melanjutkan tadi sedikit dari pertanyaan ya, walaupun memang sudah semestinya masuk pada materi. Kami melanjutkan pertanyaan tadi. Kalau secara syariat Islam, kalau yang digunakan hukum adalah hukum Islam, maka kalau orang itu sudah menikah dan berzina, hukumannya adalah dicambuk, dirajam sampai wafat. Karena keterlaluan, sudah nikah kok berzina. Gitu. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Wa iyadzubillah, berarti Allah dan Rasulnya sangat marah dengan. Dan orang itu kalau berzina wajahnya, cahaya wajahnya dicabut oleh Allah. Tidak ada cahaya sujudnya, tidak ada. Dan kedua, rezekinya pasti apes. Orang kalau sudah rezekinya apes, nanti larinya ke stres nanti. Hah? Ini larinya nanti ke faktor kejiwaan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dia akan masuk api neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Sudah. Kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, tinggalkan segala keburukan tersebut. Kalau kita mengalami kesukaan kepada seseorang yang bukan muhrim kita,
Itu godaan setan. Itu jangan Anda anggap itu anugerah. Anda ini jangan menganggap kemaksiatan itu anugerah. Itu godaan syaitan. Itu godaan nafsu buruk jahat kita. Jangan kita suka bikin dalil-dalil sendiri. Oh, kita sama-sama suka. Ini kan sudah anugerah juga. Astagfirullahaladzim. Anda jangan menjual nama Allah dalam perbuatan yang fahisyah. Dalam perbuatan yang buruk. Allah tidak pernah mengizinkan hambanya untuk berbuat kemaksiatan. Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan ketegasannya. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan dekati perzinaan, kata Allah. Sesungguhnya perzinaan adalah perbuatan fahisyah. Perbuatan yang menjijikkan. Dan itu seburuk-buruknya jalan. Hidupmu akan jijik. Hidupmu akan seburuk-buruknya jalan. Dan ini ancaman dari Allah. Jangan suka. Ini nanti dosanya kita double-double lagi. Kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Itu godaan syaitan. Itu kalau kita ada keinginan dengan yang bukan muhrim kita untuk berzina, itu godaan syaitan. Itu nafsu jahat di diri kita. Bagaimana cara kita menundukkannya? Minta bantuan Allah. Al-Hadi huwallah. Pemberi hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Anda baca surat Yusuf. Ayat 23. Ketika Zulaikha yang mengasuh Nabi Yusuf di rumahnya. Menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf sudah dijebak dalam satu kamar dengannya. Ketika itu Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Yusuf paham ini adalah zina. Ini adalah maksiat. Kalau ini diladeni, maka akan hilanglah kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam. Seseorang itu mulia dengan imannya. Seseorang itu mulia dengan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi apa yang pada saat itu dimohonkan oleh Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Begitu Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Allah berikan kekuatan kepada Nabi Yusuf. Di mana wajahnya Zulaikha saat itu berubah. Terlihat wajah setan di wajahnya Zulaikha. Dan Allah berikan bantuan itu kepada Nabi Yusuf. Alaihi wa ala nabiyina afdal salawat wassalam. Jadi sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minta bantuan Allah. Makanya perbanyak-banyak kita baca Al-Quran. Kalau kita banyak baca Al-Quran, kita banyak wirid, kita banyak zikir, insya Allah itu semua hilang dari kita. Begitu kita mau berzina, kita yakin adanya Allah. Allah ngelihat kita. Sekarang gini, kita berani nggak berzina di depan istri kita? Kita berani nggak berzina di depan suami kita? Kita berani nggak berzina di depan anak kita? Kita berani nggak berzina di depan orang tua kita sendiri? Kita berani nggak berzina di hadapan banyak orang? Kalau kita masa di depan Allah berani? Bukankah Allah melihat kita? Wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah maha mendengar. Dia Allah maha melihat. Jalla jalaluh. Oleh karenanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau orang-orang yang tinggi syahwatnya, sementara dia sulit dengan keadaannya, maka diajarkan oleh Nabi SAW, selain memperbanyak ibadah, perbanyak puasa. Kurangin makan, kurangin tidur. Kita kalau banyak ibadah, ini dunia ini perlu kesabaran. Jangan sampai karena perzinaan yang terus kita lakukan, dan kita merasa senang melakukan perzinaan itu, menyebabkan kita tidak mendapatkan bidadari surga di yaumul qiyamah. Nanti nyesalnya bukan main. Itu abadi di yaumul qiyamah itu. Nggak dapat bidadari nanti di yaumul qiyamah. Nggak dapat suami nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah azza wa jal. Ghafarallahu lana wa lakum. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni hambanya, maka syukurilah nikmat ampunan itu dengan kita menjaga diri di sisa hidup kita insyaAllah. Dan hati-hati, setiap orang yang berzina akan berdampak bagi dirinya sendiri. Baik itu penyakit, makanya saya tidak suka, ya, tidak suka saya kalau ada ada orang untuk menghalangi misalnya dari penyakit AIDS, tapi dikasih solusi ini, pakai ini. Jangan hindari perzinaan. Kalau menghindarkan perzinaan, insya Allah kita terlepas dari keburukan-keburukan tersebut. Allah menjaga kita insya Allah. Insya Allah. Rabbana Karim, Rabbana Rahim. Sahabat.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Maisarah, beliau menyampaikan kepada Sayyidati Khadijah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena waktu tidak cukup, jadi insya Allah saya akan lanjutkan di episode akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan, sahabat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita. Dan Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Allah hindarkan kita dan anak keturunan kita dari kemaksiatan, dari perzinaan, dari narkoba. Ya Allah, ihfadna. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah semoga senantiasa memberikan taufik hidayahnya, kita bisa istiqamah di jalan. Wa aqukum fillah Fikri Tariq. Saudara kalian yang butuh doa kalian, Fikri Tariq namanya, jangan lupa disebutin di doanya, ibu-ibu ya, terutama ya. Wa nastaudiukumullah, dan kami senantiasa bermunajat kepada Allah, semoga Allah menjaga kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi, sering sekali kita mendengar istilah mukjizat. Atau sering sekali mungkin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam sering mendengar kisah tentang kun fayakun. Timbul pertanyaan pada diri kita, apa dan bagaimana kehebatan kun fayakun? Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kisah tentang kun fayakun? Maka saksikan acara Power Ausul di televisi kesayangan Anda semua. Mengenal, mendalami, mencintai Islam. Bagaimana tata cara seorang mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia? Mereka mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan diri dengan melafazkan salawat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Sucikan taman hati lewat tadarus dan pendalaman kitab suci. Dengan salat. Yang demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang ayat suci, nikmati wisata rohani. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ Pasrahkan diri, mantapkan hati, jadilah muslim yang sejati. MNC Muslim, Inspiring Islamic Channel. Bagaikan kilat, plak, atau nyampe. Nabi Muhammad itu mengirimkan surat kemana-mana. Seperti apa tuh kalau contoh yang haram? Milik orang lain gak izin, itu menjadi sesuatu yang haram di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah penuh makna guna meningkatkan iman dan takwa. Al-Quran adalah wahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Membicarakan solusi bermutu demi Indonesia satu. Ya Allah, Tuhan kami, a'inna, tolong kami semua. Untuk apa? Untuk mampu mengingat-Mu. Cinta negeriku. Dimensi Muslim. Panduan kuliner halal yang menyehatkan. Karena kan pizza talas itu sesuatu yang unik ya. Memilih dan mengolah daging sesuai syariat Islam. Ini ikan apa nih bang? Ikan nila. Disertai hadis-hadis sahih mengenai cara makan ala Rasul. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau makan nggak boleh panas-panas dan nggak boleh berlebihan. Al-Maidah. Dimensi Muslim. Jadikan Rasulullah sebagai teladan umat Islam. Mengagumi sosoknya dari perjalanan kisahnya dan juga para sahabat.
Tuntutlah ilmu sesuai dengan ajarannya. Dapatkan penuturannya bersama program kami. Andai bisa bertanya pada Rasul, kecerdasan spiritual Nabi dan sahabat. Dimensi Muslim. Kita kembali ke tanah air. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi pahlawan bagi keluarganya. Bocah malang ini mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga hingga merawat seluruh anggota keluarganya yang menderita berbagai kelainan.